Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada lagu di YouTube yang kemarin saya dengar secara nggak sengaja. Lagunya easy listening, sehingga saat saya pertama kali mendengarnya langsung suka. Judulnya Aisyah, istri Rasulullah. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Saat saya coba menikmati itulah saya tahu kalau lagu ini memang sedang trending. Saya tidak tahu persis siapa penciptanya, yang kayaknya dari Malaysia. Tapi di Indonesia lagu ini di-cover oleh begitu banyak orang, sehingga juga sudah didengar atau ditonton oleh puluhan juta orang. Nah, meskipun saya menikmati, saya merasa lagu ini punya celah kritik karena menarasikan salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam dengan cenderung simplifikatif. Aisyah radhiyallahu anhu adalah tokoh besar, bukan semata karena kedekatannya dengan Rasulullah atau ayahandanya Abu Bakar, namun memiliki peran politik dan intelektual yang besar. Nah, sayangnya lagu ini sengaja membatasi topik hanya pada 3 hal pada diri Aisyah, yaitu kecantikan fisik, romantisme hubungan dengan Rasulullah, dan kemuliaan nasabnya sebagai putri Abu Bakar. Lagu ini sama sekali tidak memberi porsi bagi kiprah politik dan intelektual Aisyah. Padahal Aisyah itu memiliki peran politik yang sangat besar dalam sejarah perkembangan Islam. Antara lain ketika beliau memimpin pasukan dalam perang Basra. Adapun peran intelektualnya sangat besar karena beliau adalah salah satu periwayat hadis yang paling produktif. Salah satu sumber yang saya baca menyebutkan bahwa sepanjang hidupnya Aisyah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan setidaknya 2210 hadis. Nah, simplifikasi itulah yang menjadi bukti awal bahwa lagu ini sebenarnya punya persoalan ideologis. Nah, apa persoalan itu? Nah, saya akan menggunakan pendekatan tekstual untuk melihat persoalan itu. Langkah pertama yang saya gunakan adalah dengan menghitung kata kunci yang digunakan dalam lirik lagu ini. Kemudian, selanjutnya, dari kata kunci yang saya hitung itu, saya lihat bagaimana kata kunci itu disusun untuk membentuk satu pesan yang utuh. Nah, teman-teman sekalian, jumlah keseluruhan kosakata yang digunakan pada lagu ini adalah 179 kosakata. Dari 179 kata itu dapat dibagi dalam 3 subtopik, yaitu yang berkaitan dengan kecantikan fisik Aisyah sebanyak 9 kata, romantisme hubungan dengan Rasulullah 140 kosakata, dan nasabnya sebagai putri Abu Bakar 5 kata. Adapun peran politik dan intelektual Aisyah dinarasikan dengan 0 kata atau sama sekali tidak dibahas. Porsi terbesar lagu ini adalah pada kisah romantis dengan Rasulullah, dengan pilihan kata yang hidup pada masa kini. Misalnya, ada pada kata, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu, bila marah Nabi kan memanja, mencubit hidungnya. Juga melalui kata-kata seperti, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa, kau di samping Rasulullah. Nah, teman-teman sekalian, kenapa porsinya demikian? Lagu memang tidak pernah ditujukan untuk memotret kisah hidup manusia secara utuh. Lagu dipilih bagian-bagian tertentu sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, disesuaikan dengan siapa pula sasaran calon pendengarnya. Nah, tetapi kenapa dipilih bagian tertentu dan bagian lainnya itu diabaikan? Nah, disitulah pandangan-pandangan ideologis bekerja. Pilihan pesan yang ingin disampaikan kepada publik pendengar biasanya berkaitan dengan ideologi penulis atau penciptanya. Adapun keberterimaan lagu di lingkungan pendengar biasanya dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan industri. Namun secara umum, kedua hal itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lagu ini merupakan negosiasi antara pertimbangan ideologis penulis dengan pertimbangan-pertimbangan industri. Nah, sejauh ini tampaknya tidak ada masalah. Namun, kita mesti ingat, sebagai medium komunikasi, lagu ini bermasalah karena menghadirkan realitas dunia yang kompleks secara terlalu sederhana. Ada begitu banyak penyederhanaan yang membuat pandangan terhadap subjek sejarah bisa dipahami secara keliru. Ini menjadi persoalan besar jika dikaitkan dengan dominasi ideologi maskulin dalam sejarah perkembangan Islam. Kritikus sejarah pemikiran Islam, Kaukab Siddiq misalnya, menulis buku berjudul Menggugah Tuhan yang Maskulin. Salah satu kritiknya adalah besarnya dominasi pandangan laki-laki dalam menafsir kitab suci dan al-hadis. Akibatnya, ajaran Islam yang sebenarnya sangat adil dalam memandang
dan melindungi hak-hak perempuan justru menghasilkan praktik keagamaan yang diskriminatif di banyak tempat. Nah, dominasi ideologis maskulin semacam inilah yang dirasakan juga atau dibangun juga melalui produk-produk seni, semacam lagu yang kita bahas ini, yaitu lagu berjudul Aisyah, istri Rasulullah ini. Nah, dalam lagu ini peran perempuan didudukan dalam posisi yang lebih menonjolkan peran domestik, riwayat percintaan yang romantis, dengan mengabaikan peran politik dan peran intelektual si tokoh. Nah, sampai sini saya sebagai penikmat, saya merasa menikmati lagu ini karena kualitas musikal dan kualitas liriknya. Namun saya sekaligus hati-hati dengan kemungkinan adanya ide-ide tertentu yang secara halus hendak dibenamkan kepada para pendengarnya. Kewaspadaan semacam ini saya kira diperlukan karena lagu adalah produk budaya, produk ideologis, bukan semata produk hiburan yang selesai setelah didengar atau ditonton. Demikian kritik saya untuk lagu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah